apa kabar? Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita berdetak. Pada pekan ini, kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ke-12 dengan judul Yusuf, Pangeran Mesir. Ayat hafalannya terdapat dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Pelajaran ini adalah lanjutan dari pelajaran Sekolah Sahabat pekan lalu dengan judul Yusuf Ahli Mimpi. Pekan lalu kita sudah mempelajari dan mengetahui bagaimana Yusuf yang tadinya anak kesayangan Yakub, yang hidupnya selalu dimanja, berubah 180 derajat. Dia menjadi budak di Mesir. Dan kita juga mengetahui mengapa dia bisa menjadi budak. Dan kita juga mengetahui bagaimana kehidupan keras yang dilalui Yusuf ketika berada di Mesir. Dan pada saat ini adalah cerita lanjutannya, di mana kita berfokus dari Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir, sampai Yusuf akhirnya merekonsiliasi hubungannya dengan saudara-saudaranya. Di hari Minggu, dengan judul Yusuf Berkuasa, dikatakan bagaimana Yusuf bisa memperoleh arti dari mimpi Firaun adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kita tahu ya, bagaimana Yusuf berhasil membuat sebuah solusi untuk masalah yang akan dihadapi melalui mimpi Firaun itu. Ya, kita sudah tahu ya, dari kecil bagaimana atau isi dari mimpi dari Firaun, yang berarti 7 tahun masa kelimpahan dan diikuti 7 tahun masa kelaparan. Bagi Firaun, dia memilih Yusuf karena dia memiliki solusi, bukan dari segi spiritual. Yusuf dipilih karena dia memiliki solusi untuk masalah yang akan datang. Namun Firaun juga menyadari bahwa Yusuf ini disertai dengan Roh Allah. Ya, oleh karena itu Yusuf dicap atau dikualifikasi sebagai berakal dan bijaksana. Dan masa 7 tahun kelimpahan benar-benar terjadi. Dan Yusuf secara pribadi merefleksikan kejadian ini sebagai bukti bahwa ini adalah berkat Tuhan dan Tuhanlah yang berada di balik fenomena ini. Dan pada masa kelimpahan ini juga lah Yusuf mempunyai 2 orang anak. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52 mencatat bahwa nama anak Yusuf yang pertama adalah Manasye, yang berarti Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan anak yang nomor 2 adalah Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dan sesudah masa 7 tahun penuh dengan kelimpahan, akhirnya tibalah masa 7 tahun kelaparan. Di hari Senin, Yusuf menemui saudara-saudaranya. Yakub, sang bapak yang masih tinggal di Kanaan, harus mengirim putra-putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Dan singkat cerita, putra-putra Yakub tiba di Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir. Tapi Yusuf membentak mereka. Saudara-saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf. Dia tidak mengenal, mereka tidak mengenal bahwa orang yang membentak mereka itu adalah Yusuf. Karena mereka mengira ya Yusuf sudah meninggal. Sudah 20 tahun, tidak ada kabar. Namun dalam peristiwa ini ada 2 karakter fundamental yang terjadi. Pertama, bagaimana mimpi Yusuf yang selama ini dia selalu ceritakan kepada abang-abangnya, kepada bapaknya, akhirnya benar-benar terjadi. Ya, pelajaran sahabat lalu kita sudah mempelajari tentang mimpi Yusuf. Ya, dan itu benar-benar terjadi. Dan yang kedua adalah mengenai respons, bahwa apa yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf dialami juga oleh Yusuf. Ya, ketika Yusuf masih baru saja tiba di Mesir, bekerja di rumah Potifar, namun dia fitnah, Yusuf masuk penjara, dan hal itu juga yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf, sehingga mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah karma bagi mereka. Namun ya kita tahu ya ceritanya bahwa mereka kembali ke Kanaan. Yusuf berpikir bahwa saudara-saudaranya masih dengan saudara-saudara yang lama. Namun Alfa dan Omega mengatakan bahwa selama masa terpisahnya Yusuf dari saudara-saudaranya, tabiat anak-anak Yakub ini telah berubah. Dulu mereka itu suka cemburu, sukar dikendalikan, penipu, kejam, dan suka balas dendam. Tetapi sekarang, tatkala diuji oleh kesulitan dalam hidup, mereka ternyata tidak mementingkan diri sendiri,
jujur satu terhadap yang lainnya, tunduk kepada ayah mereka dan mereka sendiri yang sudah setengah umur itu taat kepada wewenang ayah mereka. Alfa dan Omega jilid 1. Dan ketika mereka kembali ke Kanaan, gandum mereka habis dan mereka kembali ke Mesir, namun dengan satu syarat, mereka harus membawa adiknya yang bernama Benyamin. Yakub tidak mau Benyamin ikut serta karena Yakub merasa suatu saat bisa-bisa Benyamin ini celaka sama seperti Yusuf, karena Benyamin adalah anak dari Rahel, istri yang paling dicintai oleh Yakub. Namun karena Yehuda berjanji bahwa Benyamin akan kembali dengan selamat, Yakub akhirnya menyerah dan akhirnya mengizinkan Benyamin untuk datang ke Mesir. Dan ketika Yusuf bertemu dengan Benyamin, Yusuf memberikan berkat. Ya, dikatakan bahwa berkat itu adalah berkat kasih karunia. Dan dengan kehadiran Benyamin, Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya masih sama dengan seperti yang dulu. Mereka diundang ke jamuan makan dan mereka diurutkan duduknya sesuai dengan umurnya. Dan ketika tiba di posisi Benyamin, dikatakan bahwa Benyamin dilayani 5 kali lebih daripada saudara-saudara Yusuf. Dan dari situlah Yusuf kembali melihat bagaimana saudara-saudara atau abang-abangnya ini sudah berubah. Alfa Omega jilid 1 halaman 265. Dengan cara menganak emaskan Benyamin itu, Yusuf ingin memastikan apakah saudaranya yang bungsu itu diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki seperti yang telah dinyatakan kepada dirinya. Masih menyangka bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka, saudara-saudaranya itu dengan leluasa bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ia mempunyai satu peluang yang baik untuk mempelajari perasaan mereka yang sebenarnya. Saudara-saudara Yusuf sekali lagi sudah dibuktikan bahwa mereka sudah berubah. Mereka tidak cemburu lagi, mereka tidak dengki lagi kepada adik bungsu mereka. Namun Yusuf masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi. Dan sebelum mereka berangkat pulang, ia telah melakukan suatu rencana yang bisa membuat mereka sadar apakah mereka sudah bertobat atau belum. Kita mau tahu ceritanya? Saksikanlah atau tunggulah dalam program Sekolah Sahabat 5 menit berikutnya, di mana kita akan mempelajari kisah Yusuf lebih dalam lagi, di mana akhirnya mereka bisa rujuk kembali, mereka bisa berbaikan kembali. Sekolah Sahabat bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.